Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan masih tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya silahkan kalian siapkan alat tulis kalian dan pilihlah posisi yang nyaman untuk belajar pada hari ini. Oke, nah sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita mereview dulu ya pembelajaran yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Coba, masihkah kalian ingat cara mencari nilai min atau nilai rata-rata? Bagaimanakah cara mencari nilai min atau nilai rata-rata? Ya, cara mencari nilai rata-rata itu ada 3 cara. Ada cara 1, cara kedua, dan cara ketiga. Nah, untuk cara pertama, yaitu kita dalam memanfaatkan titik tengah. Kemudian untuk cara kedua, yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata sementara atau eksternal ini. Dan yang ketiga, ini adalah cara pengkodean atau coding, yaitu menggunakan kode. Masih ingat ya? Ayo, kalau misalkan kalian lupa, coba kalian buka video ibu di sebelumnya ya. Nah, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas mengenai median dan modus. Apa sih median dan modus itu? Terus, untuk apa sih kita belajar median dan modus? Nah, median dan modus itu merupakan suatu ukuran pemusatan data pada statistika. Nah, gunanya itu untuk memudahkan kita dalam menganalisis atau membaca suatu data. Untuk contohnya nih, misalnya kalian melakukan suatu pendataan di kelas kalian. Contohnya mendata tinggi badan teman-teman di kelas. Nah, untuk mencari nilai tengah atau tinggi badan nilai tengahnya itu bisa menggunakan median. Sedangkan untuk menentukan tinggi badan yang paling banyak itu berapa sih? Nah, itu bisa menggunakan modus atau nilai yang sering muncul. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai median terlebih dahulu. Median adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah setelah sekumpulan data atau bilangan tersebut diurutkan. Nah, misalnya contohnya nih, ada sekumpulan data, ada 65, 70, 90, 35, 40, 45, 50, 80, dan 70. Nah, data ini kan dia masih acak. Kemudian kalian urutkan. Nah, setelah diurutkan, dari yang terkecil menuju ke yang paling besar. Ternyata data ini itu banyaknya ada 9. Ada 9 data ya ini. Nah, 9 ini kan ganjil. Berarti nilai tengahnya di mana? Tengah-tengah dari 9. Berarti kan data ke 5, ya kan? Tengah-tengahnya 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti letak mediannya ini di nilai 65. Ya, kita tulis, kita tandain. Nah, berarti di sini ya kan. Jadi median itu adalah nilai tengah-tengahnya, ya kan? Ini kan udah tengah-tengahnya kan. Ini kemudian dan ini. Nah, tengah-tengahnya kan di
65 ini. Jadi untuk menentukannya 9 berarti kalian bagi 2 aja. 9 bagi 2 kan 4,5. Nah, berarti di data ke sini habis 4 gitu. Selanjutnya. Oke, nah sekarang bagaimana jika median data kelompok? Untuk menentukan median dari data yang telah dikelompokkan, nah ini menggunakan suatu rumus. Rumusnya adalah ME sama dengan L ditambah setengah N min FK per F dikalikan P. Nah, ME ini kan itu median, kemudian L itu adalah tepi bawah kelas yang memuat median. Kemudian N kecil ini adalah banyaknya datum, dan FK ini adalah frekuensi kelas sebelum median, sedangkan F ini adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang interval. Nah, jika kalian masih belum paham istilah-istilah seperti datum, frekuensi kelas, dan interval, nah kalian buka kembali materi yang sudah Ibu berikan pada awal pertemuan. Oke, untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih ada gambaran, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, nih, misal ada contoh, tentukan median dari data pada tabel berikut. Nah, ini ada suatu tabel. Kalian masih ingat kan ini tabel apa? Namanya tabel distribusi, ya. Oke, jadi kita akan menentukan median dari data ini. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, coba ini tolong dicermati dulu ya. Perhatikan baik-baik. Langkah pertama yaitu kalian harus mencari FK. FK ini adalah frekuensi kelas sebelumnya. Nah, cara menentukan FK itu, perhatikan, kita menggunakan frekuensi. Di sini frekuensi itu 2. Kemudian kalian tuliskan di sini 2. Setelah itu, kalian jumlahkan frekuensi atas dengan yang bawahnya. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kita tuliskan di sini. Kemudian bawahnya lagi, kita jumlahkan lagi. 2 ditambah 4 ditambah 5. Berarti sama dengan 11. Kemudian bawahnya berarti kita jumlahkan lagi sampai bawah. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 15 sama dengan 26. Bawahnya lagi berarti jumlahkan lagi. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 15 tambah 7 sama dengan 33. Nah, untuk bawahnya sama. Sampai bawah kita jumlahkan semua. Seperti itu ya. Nah, setelah kita mencari FK, sekarang kita ketahuin bahwa jumlah frekuensinya itu 40. Nah, sekarang kita cari, jadi langkah yang kedua itu kita cari kelas mediannya. Bagaimana cara menentukan kelas median? Yaitu tadi sesuai yang pertama, definisi pertama tadi, median itu adalah nilai tengah. Nah, di sini kan frekuensi totalnya ada 40. Berarti tengah-tengahnya 40 itu berapa? Tengah-tengahnya 40 kan berarti antara data ke 20 dan data ke 21. Di mana data 20 dan 21 itu? Nah,
kita lihat, kita bisa menggunakan FK ini. Ini kan masih 2, ini masih 6, masih 11. Nah, di sini sudah 26. Berarti data ke-20 dan 21 itu berada di kelas ini. Ya enggak? Ya kan? Kan kalau di sini dia masih 11 tuh. Ya kan? Ini kan masih 2, masih 6, masih 11. Padahal kan kita mau mencarinya data yang ke 20, antara 20 dan 21. Kalau sini kan masih belum atau masih kurang. Berarti letak kelasnya ada di yang 26 ini. Kita tandain ya. Nah, berarti letak kelas median ada di sini. Nah, ini adalah kelas mediannya. Oke. Selanjutnya, setelah ketemu kelas mediannya, kita cari L. L itu apa? Tadi ya, L itu adalah tepi bawah. Bagaimana cara menentukan tepi bawah? Di sini kita beri notes. L itu sama dengan BB minus setengah. BB itu apa? Bukan berat badan ya. BB itu adalah batas bawah. Batas bawah itu yang mana? Batas bawah itu yang ini anak-anak. Nah, ini adalah batas bawah. Nah, ini kan kita kelas mediannya ada di sini. Berarti batas bawah kelas mediannya yang mana? Yang 73 ini. Nah, berarti berapa L-nya? Kita cari. L sama dengan BB itu 73 dikurangin setengah. 73 dikurangin setengah berapa? 73 dikurangin setengah berarti 72 setengah, atau bisa ditulis 72,5. Nah, berarti kita ketemu L-nya itu 72,5. Nah, kita tulis di sini ya. Nih. Di sini. 72,5. Nah, terus setelah itu kita cari P-nya. P itu apa? P adalah panjang kelas atau panjang interval. Seperti kemarin, caranya sama. Berarti kelas yang 59 dikurangin 52. Nah, itu untuk mencari P-nya. Berarti sama dengan 7. Nah, terus kita cari FK. FK itu adalah kelas sebelum. Ingat ya, kelas sebelum kelas median. Nah, karena kelas mediannya itu di sini, berarti yang sebelumnya tuh yang mana? Berarti yang ini, 11 ini, gitu. Nah, sedangkan F, ini F ya. F itu frekuensi yang mana? Frekuensi kelasnya. Berarti frekuensi kelasnya yang mana? 15 ini. Gitu. Nah, N itu jumlah frekuensi totalnya 40. Nah, setelah ketemu semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya kan ini. Kita masukkan. Tadi L-nya sudah ketemu. L-nya kan 72,5 ditambah setengah. N-nya itu totalnya kan 40. Terus FK sebelumnya, berarti kelas sebelumnya. FK sebelumnya itu 11, kita masukkan di sini. Terus F ini frekuensi, berarti frekuensi itu yang ini, frekuensi yang kelasnya. Nah, terus P-nya itu panjang interval kelas, berarti 7. Nah, kemudian kita hitung 72,5 ditambah setengahnya 40 kan 20 dikurangin 11 dibagi 15 dikali 7. Nah, kalian bisa hitung sendiri ya.
Sudah besar kan, bisa ngitung sendiri. Nah, hasilnya ketemunya 76,7. Begitu. Jangan sampai kebalik ya antara F dan FK. FK itu yang atas, FK itu frekuensi kelas sebelum. Terus F itu frekuensi kelas, berarti yang di bawahnya ini, yang kelasnya ini, yang di bawah. Seperti itu ya. Mudah kan? Nah, sekarang bagaimana jika datanya itu berbentuk diagram histogram? Nah, oke. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama itu sama, kita cari dahulu FK-nya. Nah, dari sini, ini kan tabel histogramnya atau diagram histogramnya ini. Frekuensi yang pertama itu 3, kedua 3, kemudian yang ketiga itu 8, terus 10, 5, dan 3. Dan 2 ya. Nah, kemudian kita cari FK-nya. Caranya sama seperti yang tadi, kita tuliskan di sini 3, kemudian kita jumlahkan, 3 tambah 3 itu 6, kemudian selanjutnya kita jumlahkan lagi sampai sini, berarti 14, kemudian untuk bawahnya kita jumlahkan kembali, hasilnya 24, dan seterusnya sampai bawah. Nah, setelah ketemu FK-nya, sekarang kita lihat total frekuensinya itu ada 31. Nah, 31 itu kan ganjil. Berarti mediannya terletak di datum ke 15,5. Didapatnya dari 31 dibagi 2. Berarti kan 15,5. Nah, sekarang kita cari datum ke 15,5 itu terletak di mana? Kita cari menggunakan FK-nya. Nah, di sini kan baru 3, baru 6, 14, dan berarti 15,5 itu terletak di kelas yang ini. Nah, kelas ini berarti berada di rentang berapa? Yang frekuensinya 10. Kita lihat yang frekuensinya 10 yang mana? Oh, yang sini. Berarti letak kelas mediannya berada di kelas yang bernilai 75 sampai 80. Nah, kita tandain ya. Oke, nah berarti di sini ya. Ini yang merupakan kelas mediannya. Nah, kemudian kita cari L-nya. Karena rentangnya itu di 75 sampai 80, berarti L-nya itu kita tuliskan 75. Kenapa? Karena pada diagram histogram, nah ini tuh sudah merupakan tepi bawah, jadi tidak perlu dikurangin setengah. Berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu kan berupa tabel distribusi, sehingga untuk mencari L-nya itu batas bawah dikurangin setengah. Sedangkan kalau berbentuk histogram, berarti dia tidak perlu dikurangin setengah. Nah, ini sudah merupakan L-nya atau tepi bawah. Nah, selanjutnya kita cari P atau panjang interval. Panjang interval kelas itu bisa kita dapatkan dari mencari selisihnya. Dari ini, misal. Nah, dari 60 ke 65 itu selisihnya berapa? Selisihnya 5. Ini kan juga selisihnya 5 semua kan. Nah, berarti panjang intervalnya atau panjang kelasnya itu 5. Kemudian kita cari FK-nya. Nah, ini untuk FK itu kan yang kita pilih FK sebelumnya. Karena kelas median itu berada di sini, berarti FK-nya yang dipakai adalah yang ini. Sebelumnya, kelas FK sebelumnya itu 14. Nah, untuk F-nya berarti frekuensi kelas. Frekuensi kelasnya di
10 ini. Nah, setelah ketemu semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumus. ME sama dengan L plus setengah N min FK per F dikali P. L-nya itu tadi 75, kemudian setengah, N-nya itu 31, dikurangin FK. FK itu yang sebelum, berarti yang 14. Kemudian F itu frekuensinya pada kelas, berarti dia yang 10, kemudian P-nya 5. Nah, begitu kita hitung semuanya sampai didapatkan nilai median adalah 75,75. Nah, seperti itu. Mudah kan? Selanjutnya, kita masuk ke modus. Modus itu apa? Bukan modal dusta ya. Modus itu adalah nilai yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling besar. Nah, untuk menghitung dari nilai modus ini menggunakan rumus MO sama dengan L ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. MO itu adalah modus, kemudian L itu sama kayak yang tadi ya. L itu adalah apa? Tepi bawah. Terus D. Nah, di sini ada D1. D1 itu apa? D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, sedangkan D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi kelas berikutnya untuk P panjang kelas. Nah, agar lebih jelas, lebih gamblang, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, ini tentukan modus pada tabel berikut. Di sini ada tabelnya, kita tentukan modusnya. Sesuai dengan istilah atau definisi modus itu kan tadi apa? Nilai yang sering muncul atau frekuensi yang paling besar. Nah, kalian cukup melihat dari tabel frekuensi. Nilai yang paling besar itu yang mana? Yang 15 ini ya. Nah, berarti kelas modusnya itu ada di sini. Oke. Kita tandain aja ya biar lebih mudah. Nah, ini berarti kelas modusnya itu ada di sini. Kenapa? Karena dia yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, kemudian tadi untuk mencari nilai modusnya, setelah kita tentukan kelas modusnya, kita cari L. L itu kan tadi apa? Tepi bawah. Cara menghitungnya, batas bawah dikurangin setengah. Di sini kan 73 ya batas bawahnya. Berarti L-nya berapa? 73 dikurangin setengah. Jadinya 72 setengah. Nah, kemudian, ini kita beri notes dulu ya di sini. D1 itu sama dengan frekuensi atau F dikurangin F sebelum. Berarti bagaimana? Contohnya ini kan F-nya 15. Terus F sebelumnya mana? F sebelum itu yang atas. Ini kan 5. Berarti besar D1, kita tulis di sini ya. D1 jadi sama dengan 15 dikurangin 5. 15 dikurangin 5. 15 dikurangin 5 berapa? 10. Berarti D1-nya 10.
Kemudian D2. D2 itu adalah apa? F dikurangin F sesudahnya. Sesudahnya berarti ini kan 15 dikurangin berapa? Sesudahnya kan yang ini. Berarti 15 dikurangin 7. Nah, 15 dikurangin 7 berapa anak-anak? 8 ya. Nah, ketemu ya, berarti setelah ketemu semua, P-nya lupa ya. P itu tadi apa? Panjang kelas. Sama, berarti kita hitung selisihnya antara kelas 1 dan kelas 2 atau setelahnya. Selisihnya berapa? Selisihnya tuh 7. Nah, setelah ketemu semuanya, baru kita masukkan ke rumusnya. MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Nah, L-nya tadi itu 72,5 ditambah D1 yang sudah kita cari. 10 per 10 ditambah D2. D2 kan berarti yang 8. Terus dikalikan dengan P. P itu kan panjang kelas 7. Nah, kita hitung 72,5 ditambah 10 per 10 tambah 8. 18 dikali 7. Nah, hasilnya berarti 76,4. Nah, begitu anak-anak. Paham ya? Mudah kan? Mudah dong, karena ini lebih simpel ya daripada menghitung median tadi. Lebih mudah kan, karena kita hanya memanfaatkan atau melihat dari tabel frekuensi. Oke, selanjutnya bagaimana jika bentuknya berupa diagram histogram? Nah, di sini seperti halnya untuk median, kita hanya membutuhkan, kalau di modus itu hanya membutuhkan frekuensinya. Jadi kita tidak perlu menghitung FK-nya, hanya memanfaatkan frekuensi. Nah, caranya yang pertama itu untuk modus. Modus kan berarti nilai yang sering muncul atau frekuensi yang memiliki nilai paling besar. Nah, di sini kan frekuensi yang paling besar itu 10. Berarti letak modusnya atau kelas modus ada di sebelah sini. Kita tandain. Nah, ini merupakan kelas modusnya. Nah, untuk L-nya seperti tadi, L itu berarti dia yang ini, tidak perlu dikurangin setengah karena dia histogram. Kemudian P panjang kelasnya, selisihnya, berarti selisihnya 5. Nah, kemudian sekarang kita cari D-nya, D1. D1 itu adalah F dikurangin F sebelum. Karena dia itu F-nya ini 10, berarti kan 10 dikurangin sebelumnya 8, berarti 10 dikurangin 8. 10 dikurangin 8 sama dengan 2. Kemudian D2-nya berarti 10 dikurangin sesudahnya, berarti 5. 10 dikurangin 5 sama dengan 5. Nah, setelah ketemu semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Berarti tinggal masukkan L-nya itu 75, kemudian D1-nya itu 2, dan D2-nya itu adalah 5. Nah, kita hitung sampai ketemu nilai modusnya yaitu 76,4. Nah, gimana? Mudah sekali kan? Penghitungannya juga tidak rumit dan cepat. Oke. Nah, untuk memahami lebih jelas lagi, Ibu memberikan kuis kepada kalian. Silahkan kalian buka Google Classroom kalian, kemudian kerjakan soal yang berada di tugas siswa. Kalian kerjakan,
kemudian kalian tulis, boleh di kertas, boleh di buku atau dimanapun, kemudian kalian scan atau kalian foto dan disubmit maksimal sampai jam pembelajaran hari ini selesai. Jika masih ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan, silahkan kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.